ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Iwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti taklim yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan mendalami Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-30. Kemudian dikasih judul banyak jalan menuju kebaikan. Dengan kata lain, untuk memasuki ridho Allah yang Maha Kuasa bukan hanya satu cara, banyak cara lain. Misalnya di dalam satu hadis dijelaskan bahwa nanti ada di antara umat Rasul yang dipanggil dari surga, dari pintu surga sedekah. Kemudian ada pula yang dipanggil dari pintu sholat dan yang dipanggil dari pintu saum. Berarti ini banyak cara. Sampai salah seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkinkah ada orang yang sama dipanggil dari semua pintu?" Kata Nabi, "Ada. Aku berharap kau," kata Rasulullah. Banyak jalan menuju kebaikan. Kita simak di dalam Al-Kahfi ayat 30 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Yang artinya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Inna la nudhi'u, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amalan, pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Nah, di ayat ini ada dua sifat yang terpuji yang Allah sebutkan. Yang pertama alladzina amanu, dan yang kedua amilus sholihat. Ini dikalikan dua sifat yang terpuji. Jadi amal soleh itu hanya akan terwujud ketika diamalkan oleh orang yang punya iman. Karena amal soleh merupakan titik awal dari amal yang baik. Ketika amal yang baik dikerjakan oleh orang yang beriman, maka meningkat menjadi amal soleh. Nah, sehingga sehebat apapun orang beramal baik, sebesar apapun orang beramal baik, tapi ketika dikerjakan oleh orang yang tidak punya iman, itu tidak mungkin mencapai sebutan amal soleh, tetapi merupakan amal baik. Itu pun amal baik bukan pandangan Allah, tapi kata orang-orang. Manusia yang memberikan itu merupakan amal baik, kata siapa? Kata orang, bukan kata Allah. Contoh begini, orang yang kufur, tentu mereka kan tidak punya iman.
Jangan iman, kan Islam juga tidak. Orang yang kufur, mereka membantu orang-orang miskin, menyekolahkan anak yatim. Itu berapapun uang yang dia keluarkan, maka tidak mungkin mencapai sebutan amal soleh. Itu hanya disebut merupakan bagian dari amal baik. Cek sahabat kata orang-orang, oh dia orang yang dermawan, dia orang yang suka membantu, dia orang yang suka menolong. Itu kata orang-orang seperti itu. Karena dia tidak punya dasar. Apa dasarnya? Iman itu dasar. Nah tapi sekecil apapun perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan yang baik dikerjakan oleh orang yang punya iman, itu besar di hadapan Allah. Sampai Nabi kan memberikan ungkapan, seluruh pahala kebaikan umatku nanti akan diperlihatkan pada hari kiamat. Hingga kepada orang yang diantara kalian, kata Rasulullah, membuang sampah di tempat beribadah di masjid misalnya ini berserakan di masjid, ini berserakan di masjid, atau ada tisu, kita melihat, kita membiarkan, berarti orang ini tidak punya iman sebetulnya. Orang yang punya iman dia akan mengambilnya, disimpan di tempatnya atau di tempat sampah kalau dia merupakan sampah. Maka kegiatan itu, kata Rasulullah, pahalanya akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Sekecil itu, Pak. Karena dia berangkat dari iman yang dia miliki. Ya. Maka bagi orang yang kufur, apapun yang dia kerjakan, apakah kebaikan atau keburukan, ada nilainya. Orang yang kufur ketika mereka membantu orang-orang miskin, menyekolahkan anak yatim sampai ke tuntas, adakah pahalanya? Tidak ada. Pahala dari siapa? Demikian pula ketika orang kufur, mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan. Orang yang kufur mereka korupsi, orang yang kufur membunuh, orang yang kufur berdiri, ada dosa. Itu hanya salah, bukan salah kata pemerintah, kata orang-orang. Dia termasuk orang yang melakukan pidana, dia melakukan korupsi, ada hukumannya. Itu kan kata orang. Nah sebentar Quran menyatakan, jadi ketika orang yang kufur mereka melakukan perbuatan yang jahat, nggak ada dosanya. Orang yang kufur melakukan kebaikan, nggak ada pahalanya. Atau enak, bukan enak. Yang pokok mereka ialah ahli neraka. Itu yang pokok. Sudah cukuplah kekufurannya untuk mengatakan ke dalam api neraka. Allah kan berfirman, ulaika kal an'am, itulah orang-orang yang kufur seperti binatang ternak. Binatang ternak apapun yang mereka kerjakan tidak berdapat apa-apa. Adakah anjing sampai dibui, kan tidak mungkin dipenjara karena mencuri daging kurban dari panitia, kan tidak mungkin dihukum itu kan binatang. Nah binatang ini kata Al-Quran tetap diidentikan dengan siapa? Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak. Itu kata Al-Quran. Nah jadi pahala dan dosa itu akan diberikan kepada orang yang di dalamnya ada dua kalimat syahadat, yang di dalamnya ada kalimat tauhid, yang kita diantaranya, ya. Ketika kita berbuat kebaikan tentu akan ada pahalanya, kita berbuat keburukan tentu akan ada dosanya. Tapi orang yang kufur tidak ada apa-apa. Yang pokok mereka adalah penghuni neraka. Kata Quran itu, Quran menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul, bukan syahrul ya. Ulaika syarul bariyah. Itu kan kata Quran. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, mereka di neraka
jahanam mereka langgeng di dalamnya karena mereka adalah makhluk yang paling buruk. Makhluk yang paling buruk. Kenapa disebut makhluk yang paling buruk? Akan dijadikan sebagai kayu bakar di dalam api neraka. Tidak mungkin yang buruk dimasukkan di tempat yang mulia. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kan digandengkan iman dan amal soleh. Jadi maksudnya hanya orang yang beriman yang mampu meningkatkan kualitas amal baik menjadi amal soleh. Jadi amal soleh ialah amalun muwafiqun lisyari'ah, amal yang sesuai dengan ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kita ngaji diperintahkan? Kenapa kita sholat berjamaah diperintahkan? Seluruh perintah yang kita amalkan itu merupakan bagian dari amal soleh. Maka dinyatakan amalun sholihun amalun muwafiqun lisyari'ah. Amal soleh ialah amal yang sesuai dengan ketentuan Allah yang Maha Kuasa, atau kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang beriman maka menjadi amal soleh. Nah, bagi orang yang punya dua sifat yang tadi, Allah memberikan jaminan. Inna la nudhi'u, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan. Tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amalan, pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Nah, itu sedikit penjelasan Quran surat Al-Kahfi ayat 30 untuk judul banyak jalan menuju kebaikan. Dimenang dulu. Kita simak hadis yang pertamanya, Pak ya. Kita lihat hadis yang pertama. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar berkata. Abu Dzar ialah sahabat Nabi. Ana nasan qalu ya Rasulullah. Bahwasanya orang-orang berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, jahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya raya sama pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ahlu dusur artinya orang yang kaya dan dermawan, orang yang kaya taat beribadah. Disebutnya ahlu dusur. Karena ada kan orang yang kaya tapi pelit. Kata orang kita kan buntut kasiran, ya. Merepet jahe itu kan, ketet mengkene merege. Ada lagi orang yang miskin, tapi bager punan bager ku cita-cita. Cek miskin, mun saya beunghar cenah erek ngabantu tapi beunghar gitu kan, mun beunghar dekat teuing kan gitu. Jadi ada orang yang miskin tapi beunghar dengan cita-cita. Ada orang yang beunghar juga beunghar dengan kebaikannya, Ada orang yang kaya juga pelit gitu kan, tuh macam-macamnya banyak seperti itu. Orang yang miskin, kalau saya punya uang ingin bersedekah, kalau saya punya uang ingin melaksanakan infak, itu kan banyak cita-citanya, gitu kan. Dan tebengan apa boro kan gitu kan. Ini ahlu dusur ialah orang yang kaya dan mereka gemar taat kepada Allah beribadah. Membantu orang yang lemah gitu kan, menyekolahkan orang-orang yang miskin, meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Artinya dia merupakan orang yang pandai bersedekah. Nah, kata orang-orang, ya Rasulullah, dhahaba alu dusur bil ujur.
orang-orang yang kaya raya sama pergi dengan membawa pahala yang banyak. Pergi kemana? Pulang ke rahmat Allah. Jadi orang ketika dia masih hidup, dia suka membantu orang lain, dia suka bersedekah, dia telah wafat. Maka kewafatan orang ini pergi dengan dunia membawa pahala yang banyak. Kata orang-orang itu kan, lapor kepada Rasul. Ini siapa orang-orang di sini? Sahabat Nabi yang tergolong sahabat yang prasejahtera. Sebenarnya genah tunu balung harma geus maun membawa pahala yang banyak, pahala sedekah yang mereka kerjakan. Nah, mereka melanjutkan ya. Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat, kami juga sama sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga sama berpuasa. Cek orang-orang yang lapor kepada Nabi. Jadi di sini orang yang lapor kepada Nabi ialah sahabat-sahabat yang prasejahtera, menceritakan tentang sahabat Nabi yang kaya raya. Jadi kata mereka, ya Rasulullah, ahli dusur telah pergi membawa pahala yang banyak gitu kan. Padahal mereka sholat, kami juga sama sholat. Mereka berpuasa, kami juga sama berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak bisa. Jadi ini gitu kan Pak, kecemburuan sahabat Nabi yang mereka tidak mampu bersedekah dengan uang. Muncul gitu kan, mereka rasa kecemburuan. Tuh itu mas nubalung habis mawat loba pahalana, padahal sama-sama beribadah. Hanya mereka bersedekah sementara kami tidak. Berarti ini sahabat Nabi yang begini ya, mereka punya anggapan bahwa itu sedekah hanya sebatas pada uang. Itu kan buktinya itu kan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak bisa melaksanakan. Nabi bersabda, awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bi. Bukankah Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua gunakan sebagai sedekah? Jadi itu artinya sedekah kan bukannya dengan uang. Segala sesuatu pun kata Nabi, Allah telah menjadikan kamu untuk membuat suatu sedekah, bukannya dengan uang kata Nabi. Dengan apa? Nah, kita lanjut Pak ya. Inna bi kulli tasbihah sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah, wa bi bud'i ahadikum sedekah. Sesungguhnya ya, dalam setiap tasbih adalah merupakan sedekah. Subhanallah, subhanallah sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar kan sedekah. Setiap tahmid merupakan sedekah. Alhamdulillah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Jadi ucapan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah merupakan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan bahkan dalam bersetubuhnya seorang dari engkau semua ataupun sedekah. Itu jadi ketika seorang suami mendatangi istri itu merupakan bagian dari apa? Dari sedekah. Kalau bapak bertanya, kenapa itu Ustaz rata-rata anaknya banyak? Karena sering bersedekah. Itu kan sedekah kan ya? Jadi hadis ini saya angkat sebagai judul banyak jalan menuju kebaikan.
Lalu bagaimana dengan orang yang kaya pun mereka rajin bertasbih, rajin bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Itulah merupakan karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Keur benar jabar rajin bersedekah kan gitu ya. Nuripuh mah miskin jabar dia tidak senang bersedekah. Bersedekah dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi miskin orang yang tadi. Miskin di dunia dan miskin di akhirat. Di dunia dia tidak termasuk orang yang sejahtera dengan ekonominya, dan dia juga tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Pemborokah pengajian itu kan salat pagi taat, berarti termasuk orang yang miskin di dua tempat, miskin di dunia, di akhirat kan. Tapi orang yang kaya gemar beribadah, mereka kan bahagia di dua tempat. Di dunia mereka digembirakan oleh Allah, disejahterakan hartanya, dia gemar bersedekah, di akhirat akan dimuliakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu kan merupakan harapan kita. Dan itu makna hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa salasami'ati mansur. Bahwasanya setiap manusia dari Bani Adam itu dijadikan atas 3 ruas 60 ruas tuang. Ini kan sabda Nabi seperti ini. Itu setiap Bani Adam kata Rasulullah, Allah telah menjadikan ada 360 persendian. Contoh ini kan ini banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu jari ini ada 3 ruas persendian. Berarti kalau 5 kan 15 kalikan 2, belum lagi dari kaki. Kata Nabi jumlah totalnya ada 360 persendian. Kata Nabi. Sok sedekahan kata Nabi. Paman kabarallah wa hamidallah wa halallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa ajla hajran antarikinas au saukatan au atman antarikinas au amaru bil ma'ruf wa nahyin an munkar adada sinin wa salasami'a fa innahu yumsi yauma idin wa qad jahjaha nafsahu aminan. Maka barang siapa yang bertakbir Allahu Akbar, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, mohon pengampunan kepada Allah, astagfirullah, membuang kerikil dari jalan ketika Bapak berangkat ke satu tempat ke sini, diantaranya ketika jalan-jalan di sana ada kerikil, ada duri yang membahayakan, menyingkirkan, disimpan di tempat sampah misalnya, atau tulang dari jalan orang-orang, atau memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran. Berapa kali? Sebanyak 360 kali. Bertasbih sebanyak 360 kali, bertakbir juga sama, bertahlil juga sama, melaksanakan kegiatan dakwah pun sama 360 kali, membuang barang yang membaik juga sama 60 kali. Maka ketika itu kata Rasulullah, orang yang bersangkutan telah menjauhkan dirinya dari neraka. Hanya yang jadi permasalahan, ada orang yang sanggup melakukan hal yang begitu banyaknya, Pak. Ucapan tasbih 360 kali. Itu kapan kita mengucapkannya? Ya, tapi kalau kita menyiapkan bisa, ya tentu bisa. Jangan hanya sampai ratusan, bahkan ribuan pun mungkin bisa terlaksana. Misalnya kita beres sholat fardu, Nabi kan menyuruh kepada kita, barang siapa yang bertasbih di akhir sholat fardu, man sabahallah
Barang siapa yang bertasbih mengucapkan kalimat subhanallah di akhir sholat sebanyak 33, bukan 360, tapi 33 kali. Bertahmid juga 33 kali, takbir juga 33 kali, maka jumlah totalnya 99. Genapkan dengan satu kalimat tauhid, maka berjumlah 100. Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu walaupun sebanyak buih di lautan. Ini ditentukan kapan diucapkannya, beres sholat. Menggunakan ini kata Nabi juga, bukan dengan tasbih, dengan barang yang dirangkai. Karena nanti akan berbicara pada hari kiamat. Nah, siapa orang yang sangat bersedekah dari 360 perluas tulang kita? Nah, hadis yang terakhir merupakan jawabannya. Yang di atas dari Abu Dar, yang kedua dari Aisyah, yang paling bawah dari Abu Dar. Kata Abu Dar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah. Setiap ruas tulang dari seorang di antara engkau semua itu setiap paginya hendaklah memberikan sedekahnya. Setiap pagi, Pak. Sekarang kan kita akan masuk pada waktu pagi. Sok sedekahkan, Pak. Dengan apa? Fakulu tasbihatin sedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan menyuruh kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan melarang perbuatan buruk adalah sedekah. Nah, cara seperti ini, Pak, kita bersedekah dari ruas tulang kita yang berjumlah berapa? 30. Sok sedekahlah kita setiap pagi, kata Rasul. Wah, sudah lupa tidak mengucapkannya. Wa yudji'u min dalika raqatani yaka'uhuma minat kita. Dan yang sedemikian itu dapat dicukupi atau diimbangi pahalanya oleh 2 rakaat salat duha. Takut salat duha ternyata. Itu duha bukan merupakan salat pembuka pintu rezeki. Banyak kan sekarang orang yang berfatwa tanpa dalil. Jadi apabila bapak dan ibu katanya akan membuka usaha, maka baca ayat kursi 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah 1 kali. Itu dari mana keterangan? Kalau ini orang yang berfatwa tamatan SD, ya kita memaklumi. Ini yang merupakan orang-orang yang hebat ngomong seperti itu. Sedangkan tidak ada keterangannya. Begitu mudah dia mengucapkannya, bahwa ini surat merupakan pembuka rezeki. Ini sholat merupakan tidak ada keterangannya yang ada. Baik. Kalau memang ada beberapa surat dalam Quran yang berfungsi untuk menjadikan orang bahagia karena ekonominya semakin lancar, mungkin bila tidak termasuk orang yang miskin. Nabi kan tidak pernah kalau kamu ingin kaya baca ini sekian kali, kan tidak pernah terjadi. Itu yang terjadi hanya orang-orang zaman sekarang. Mereka membuat syariat masing-masing. Karena mungkin mereka merasa orang yang hebat, orang yang banyak pengikut, maka mereka membuat syariat. Inilah ayat-ayat dalam Quran pembuka rezeki, gitu kan. Apabila kan membuka usaha, baca ini sekian kali, dan seterusnya. Kita harus hati-hati, ya. Termasuk duha juga disalahgunakan oleh umat Islam.
Sholat duha katanya merupakan sholat sunat untuk membuka agar rezeki kita lancar. Rezeki kita anu mana? Kalau rezeki diterjemahkan ridho dan cinta Allah, saya setuju. Kalau rezeki di mana? Ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau rezeki dalam pengertian vitamin D, apa vitamin D teh? Duit, itu yang keliru. Tidak akan ada satupun sholat sunat yang kita dirikan berdasarkan dalil yang sahih bertujuan untuk membuka pintu rezeki mual ayat. Yang ada ini diantaranya sholat sunat duha. Nabi menyabdakan bahwa ruas tulang manusia ada berapa semuanya? 300. Sok sodakohan kata Nabi, agar tidak terjadi pengampuran, kan gitu, pengen sehat gitu kan Pak ya, bisa bergerak dengan leluasa. Bagaimana sesodakoh nanti mengucapkan kalimat takbir, tahlil, tahmid, kemudian apalagi tasbih, kan beristighfar kepada Allah, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berkemungkaran. Nah, jika tidak mampu melakukannya, maka itu dapat diimbangi dengan apa? Kata Rasulullah, Pak. Wa yujzi'u min dzalika ra'atani yarka'uhuma minan duha. Yang sedemikian itu dapat dicukupi atau diimbangi pahalanya oleh 2 rakaat salat duha. Eta apa tujuan nanti duha? Bukan membuka rezeki, bukan agar dagang menjadi lancar, bukan, tapi bersedekah dari 360 luas persediaan kita. Itulah berdasarkan kepada syariat. Jadi banyak jalan menuju kebaikan, mencapai perbuatan yang baik atau menggapai ridho Allah itu bukan hanya dengan bersedekah melalui uang saja. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah pun merupakan bagian dari sedekah. Bahkan ketika seorang suami mendatangi istrinya pun merupakan bagian dari disedekahkan gitu, Pak ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak ya. Tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 30, kemudian dibantu oleh beberapa hadis Nabi, lalu diberikan judul banyak jalan menuju kebaikan. Nah, tentu dari bahasan yang tadi saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan, bisa persilakan kepada hadirin yang punya pertanyaan, Pak. Silakan kalau ada. Iya, mana? Ini sholat duha Ustaz, apakah ada waktu yang afdal? Apakah di awal pagi atau mendekati zuhur Ustaz? Ada ini. Awal pagi jam berapa? Setelah subuh. Setelah subuh. Ya, diperkirakan sekitar pukul 6:30 itu, sampai pukul 10.20 itu kata Hasan kan gitu. Jadi itu lamun jam 11 terlalu siang, jam 11. Itu duha itu ketika anak unta merasa kepanasan, itu diperkirakan ketika naik matahari gitu kan. Maka ketika induknya berdiri dari depannya, ngingki kasih anak teh milu nuturkeun anak kayuhan ke hidungna gitu kan. Itu namanya duha, waktu matahari naik. Ya, kita bisa melaksanakan pada pukul 7, 8, 9 atau pukul 10. Itulah waktu itu. Masih ada? Tidak ada lagi? Cekap? Iya. Iwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Yang tentu kita berharap Allah senantiasa memberikan peluang yang sangat berharga kepada kita untuk mencapai ridho dan cintanya melalui kebaikan-kebaikan yang kita amalkan selama ini. Kebaikan yang dikerjakan oleh kita, karena insya Allah kita termasuk orang yang beriman, itu tidak hanya mentok pada sebutan amal baik, tapi akan meningkat menjadi amal saleh. Nah, itu yang kita harapkan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, maka yakinkan itu akan meningkat menjadi amal saleh.
dan amal soleh merupakan satu-satunya amal yang dapat diandalkan sebagai bekal hidup kita nanti pada hari kiamat. Nah, semoga kajian ini juga Allah memposisikan diri kita dalam sebutan amalan solihan, amal yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.